Bab 363. Konfirmasi identitasnya. Gita. Tolong, dia hanya ingin memastikan bahwa pihak lain adalah orang yang dia pikirkan atau bukan. Dia bukan ingin meminta nomor telepon ke sana. Oke. Aku tidak benar-benar meminta nomor ponsel, aku hanya berpikir dia seperti seseorang yang aku kenal sebelumnya, jadi aku ingin memeriksa apakah itu dia. Aduh. Salah satu gadis menepuk bahunya sambil menyeringai, apakah ini alasan yang baru saja kamu pikirkan untuk memulai percakapan? Tampaknya sangat berguna, kemudian kita akan mengatakan hal yang sama untuk lain waktu. Dia berbicara dengan seorang senior di sekolah kita sebelum ini terlihat sangat mirip. Gita, kalian. Jangan malu-malu, ayo pergi bersama. Setelah berbicara, orang itu meraih lengan Gita dengan mesra. Gita menjadi gila, dia merasa bahwa amarahnya yang kasar sedikit berlebihan, jadi dia berkata dengan marah, "Saudari, kita tidak kenal, kan? Bisakah kamu tidak memegang lenganku begitu erat? Juga, aku baru saja mengatakan semua yang sebenarnya, dia memang terlihat seperti orang yang aku kenal dulu, aku hanya pergi untuk mengkonfirmasi, dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun ke sana, tolong tinggalkan aku sekarang. Terima kasih." Setelah berbicara, ekspresi wajahnya juga menjadi dingin, dan dia saling menatap dengan dingin. Beberapa gadis membeku sesaat, lalu melepaskannya. "Heh, seperti apa tampangmu? Bukankah kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri untuk sedikit kecantikan? Itu sebenarnya tidak membuat kami tertarik." Itu, penampilan yang sopan sudah mengatakan bahwa tidak akan berbicara dengannya. Siapa yang tahu, jelas-jelas hanya ingin menempati. Terlepas dari mereka, ayo pergi dan temukan dia dulu. Itu dia. Beberapa wanita berjalan ke depan bersama-sama. Gita awalnya ingin pergi dan menontonnya, tetapi setelah berpikir lain, jika kesana mengandalkan wanita ini untuk memulai percakapan dengan orang itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat wajahnya. Selama orang-orang itu berdiri di belakang, pria itu akan melihat ke belakang. Memikirkan hal ini, Gita memutuskan untuk berdiri di tempat dan tidak melangkah lebih jauh, berencana bersembunyi di balik mobil dan melihat perubahannya. Gita menahan napas dan memperhatikan dengan tenang, gadis-gadis itu dengan malu-malu menutupi pipi mereka setelah lewat, dan kemudian bertanya dengan keras itu. "Pria tampan, kamu mirip seperti salah satu seniorku. Kita benar-benar terlalu ditakdirkan." Karena jaraknya tidak terlalu jauh, Gita mendengar apa yang dia katakan, dan dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke depan. Haruskah orang ini menjadi sangat modis, dan dia benar-benar menggunakan semua yang dia katakan, bahkan jika kuncinya digunakan, itu masih digunakan dengan sangat buruk. Siapapun dapat mengetahui bahwa kamu mencoba memulai percakapan dengan sengaja. Benar saja, pria itu masih mempertahankan tindakan aslinya, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata gadis itu, berdiri di sana seperti gunung, napas dingin tubuhnya menyatu dengan malam. Setelah beberapa saat hening, sepertinya beberapa burung gagak terbang lewat. Gita menyaksikan adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk menutupi matanya. Dia benar-benar bahkan tidak melihatnya. Apakah kamu ingin menjadi begitu bodoh? Tampan, pria tampan. Gadis itu mungkin tidak menyangka dia seolah-olah tidak mendengarnya, tubuhnya yang tinggi dan kurus berdiri tak bergerak, seolah-olah memperlakukan mereka sepenuhnya sebagai orang yang transparan. Tapi segera temannya bereaksi dan tersenyum, pasti dia berpikir kita tidak berbicara dengannya, mari kita lanjutkan. Jadi beberapa gadis berjalan di depan pria itu, dan mereka semua tersenyum malu-malu. Itu. Golden Ye mengerutkan kening, aroma parfum yang kuat dari tubuh wanita itu masuk ke napasnya, parfum yang menyengat menghisap udara di sekitarnya hingga konsentrasi. Wanita-wanita ini. Pria tampan, kamu. Pergi. Dengan dingin, Golden Ye tiba-tiba mengucapkan sepatah kata. Dia akhirnya berbicara sesuai keinginannya, tetapi apa yang dia katakan seperti pisau beracun yang menusuk hati beberapa wanita. Dalam sekejap,
wajah para wanita itu menjadi pucat, dan mereka sangat pucat di malam hari, dan mereka cocok dengan hantu dan pesona. Melihat adegan ini, Gita tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk menutupi bibirnya dan hampir tertawa. Dia benar-benar menertawakannya. Faktanya, pria itu tidak berdiri dengan kerumunan, dan dapat melihat bahwa karakternya tidak mudah diprovokasi. Gadis-gadis ini juga tidak memiliki penglihatan apapun, dan mereka sebenarnya memiliki delusi untuk mendapatkan bantuan. Tapi semakin pria itu seperti ini, semakin takutlah hati Gita. Jika itu orangnya, mungkin reaksinya akan sama. Hanya saja, dia berada di kursi roda saat itu, tapi sekarang dia berdiri, dan dia tidak bisa mengaitkan keduanya di satu tempat. Gita menurunkan matanya dan memikirkannya, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia kebetulan melihat pria itu dengan satu tangan di sakunya dan pergi dengan wajah dingin ke arah lain. Dia berjalan ke arah Gita. Gita dapat dengan jelas melihat garis besar fitur wajah di wajahnya, tetapi Golden Ye tetap memasang wajah dingin. Tatapannya belum bergerak setengah menit, jadi dia tidak melihat Gita yang sudah tercengang oleh mobil itu. Setelah Gita melihat wajah lawan bicaranya, dia langsung merasa seolah-olah baskom berisi air dingin mengalir di kepalanya, membuatnya merasa kedinginan. Sampai Golden Ye pergi, Gita masih menatap punggungnya dan tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Gadis-gadis yang dipanggil untuk berguling datang dengan mata merah. Mereka kebetulan melihat adegan ini, dan mereka mungkin malu karena marah, jadi Gita tertegun dan berkata, "Hapus air liurmu. Matamu hampir jatuh, dan jelas dia menyukainya sampai mati, dan dia masih di sana." Mendengar suara itu, Gita kembali sadar, menatap para wanita di depannya. Jelas bukan dia yang dipanggil untuk pergi, tapi wajahnya sangat pucat bahkan lebih menakutkan daripada mereka. Salah satu dari mereka melihat bahwa wajahnya tidak benar, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu terlihat begitu pucat seperti hantu? Bukan kamu yang ditolak?" Mendengar itu, Gita menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa mendengar apa yang dunia luar katakan. Yang dia tahu hanyalah bahwa pria yang barusan berjalan itu terlihat jelas persis sama dengan yang 5 tahun lalu. Ini juga persis sama dengan Glenn. Bagaimana bisa? Nasib di dunia ini terlalu kebetulan, bukan? Berapa lama mereka baru kembali ke China? Benar-benar bertemunya di jalan raya. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, ini merasa luar biasa. Golden Ye. Bagaimana dia bisa bertemu Golden Ye di sini? Mungkinkah dia terlalu memikirkan wajah Glenn yang terlihat seperti Golden Ye setiap hari? Itu sebabnya kamu menganggap pria di depannya sebagai Golden Ye. Memikirkan hal ini, Gita tidak peduli apa yang dipikirkan gadis-gadis itu tentang dirinya, dan bertanya dengan suara keras, "Apakah seseorang baru saja lewat?" "Bukan." Mendengarkan, gadis-gadis itu tiba-tiba menunjukkan mata idiot dan keterbelakangan mental. "Kamu tidak apa-apa. Aku pikir kamu beracun, bukankah kamu masih menatap orang lain?" "Benar, berjalan mendekat." Gita bertanya dengan tatapan kosong. "Jadi, apakah dia benar-benar melihat Golden Ye?" Bersambung.